Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dengan saya dalam program Mimbar Gemar hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Pembacaan Gemar kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nats pembacaan kita adalah kebangkitan Kristus. Pokok besar bahasan terakhir yang dibicarakan Paulus adalah ajaran yang asasi bagi kekristenan, menyangkal kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-15. Berarti meniadakan seluruh makna Injil. Demikianlah Paulus mengulangi kembali hal-hal yang asasi dari Injil. Ia menunjukkan bagaimana kebenaran kebangkitan Kristus mewujudkan suatu bagian yang pasti dari Injil itu. Dari bacaan kita, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan bahwa kebangkitan Kristus itu mencakup kebangkitan orang Kristen. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-34. Akhirnya kesukaran-kesukaran tertentu yang timbul terhadap ajaran itu terpecahkan. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-35 sampai yang ke-58. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, Paulus merasa perlu mengingatkan kepada mereka hal-hal yang asasi tentang Injil itu sendiri, kebenaran yang menjadi pokok pemberitaannya, yang menjadi satu-satunya dasar keselamatan mereka sebagai orang Kristen. Bahwa peringatan ini dipandang perlu dan menjadikan Paulus bertanya, apakah mereka sudah lupa akan hal itu, ataukah mereka memang belum pernah memilikinya? Perhatikanlah teguran yang terkandung dalam sikap radikal dari usaha Paulus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat adalah suatu rangkuman dari pemberitaan yang menunjukkan suatu kecenderungan untuk menguraikan dalam pengakuan yang singkat. Perhatikanlah 4 kali bahwa dalam ayat 3 sampai yang ke-5 juga dalam perbendaraan kata ini bukanlah gaya Paulus yang biasa. Gagasan-gagasan itu sama sekali bukan berasal dari manusia, melainkan adalah peristiwa-peristiwa objektif tentang Kristus Allah yang sudah sejak lama dijanjikan Allah dan yang belum lama ini dipenuhi secara historis. Dan inilah yang terjadi. Kematian, penguburan, lalu kebangkitan
dan sebab-sebabnya ialah karena dosa-dosa kita. Bahwa ia dikuburkan dan tidak bangkit hingga hari yang ketiga, menekankan kepada kesungguhan akan kematian Kristus, serta tak memungkinkan adanya pandangan bahwa Kristus hanya jatuh pingsan. Ungkapan yang diulangi sesuai dengan kitab suci menarik perhatian kepada kesaksian lebih lanjut yang diilhamkan ilahi, yang disebut di dalam nubuatan yang tertulis. Dalam ayat yang keempat, ungkapan ini agaknya diterapkan kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Bandingkan Yesaya 53 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, serta Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10, yang sering dipakai dalam pemberitaan-pemberitaan pada waktu itu. Bukan kepada kata pada hari yang ketiga, yang hanya ada di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ke-17 dan Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Bandingkan juga di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-46. Ayat yang kelima, daftar penampakan Tuhan yang sudah bangkit itu adalah pilihan di sana-sini, umpama tak ada perempuan yang disebutkan. Hal ini juga menunjukkan kecenderungan kepada adanya suatu daftar yang diakui, dipakai secara resmi tentang penyaksi-penyaksi yang dipilih Allah. Penampakan kepada Kefas pasal 1 ayat yang ke-12 dan pasal 9 ayat yang ke-5. Dan kepada 12 murid, suatu sebutan yang menunjuk jumlah yang resmi. Meskipun Yudas dan Thomas tidak hadir pada waktu itu. Dan hal itu dilaporkan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 34 sampai yang ke-36. Di dalam ayat yang ke-6, 500 saudara yang disebutkan dapat dihubungkan dengan Matius pasal 28 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-16. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup ketika Paulus menuliskan surat ini. Kesaksian mereka masih dapat dicocokkan oleh mereka yang meragukannya. Ayat yang ke-7. Yakobus mungkin adalah saudara Tuhan Yesus yang belum percaya pada saat pelayanan Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi yang segera bertobat sesudah kebangkitannya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan yang kemudian menjadi tokoh jemaat di Yerusalem. Bisa dilihat di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-9. Kebenaran kebangkitan Kristus yang diteguhkan itu
adalah asas yang kuat dan hakiki bagi keterangan Paulus yang mengenai ajaran tentang kebangkitan di dalam pasal ini. Ayat yang ke-8 dan 9 yang paling akhir dari semua dalam urutan penampakan yang berhenti pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Datanglah penampakan kepada Paulus sendiri di jalan yang menuju ke Damsyik. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Bukan suatu kelahiran yang kasep. Seperti yang dapat diartikan hubungannya, tetapi sebaliknya. Ungkapan itu bukan menunjuk kepada saatnya Paulus bertobat, melainkan kepada tindakan menyela yang mendadak dari menentang Tuhan menjadi murid Tuhan, atau kepada perasaannya sebagai orang yang tak layak sama sekali atau tak layak disebut rasul. Sekalipun di sini Paulus menyebut dirinya paling hina dari semua rasul. Ia tidak bermaksud menunjukkan bahwa pelayanannya lebih rendah daripada rasul-rasul yang lain. Bandingkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-5 dan Galatia pasal 2 ayat yang ke-11. Sebab sebenarnya ia bekerja lebih giat dan lebih bersemangat. Tetapi karena ia telah menganiaya jemaat. Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Baginya segala sesuatu adalah karena kasih karunia Allah. Hidupnya sebagai orang Kristen, pelayanan kerasulannya, dan cara untuk bertahan di dalam pelayanan serta pekerjaannya. Semua itu juga bukti bahwa Kristus benar-benar dibangkitkan. Kasih karunia Allah adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, kepada seraya menyampaikan mereka rahmat, pengampunan, dan kuasa Allah untuk melakukan kehendak Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ke-11, demikianlah kami mengajar. Jadi Injil yang disampaikan dengan cara yang demikian itu berlangsung tanpa perubahan cara pemberitaannya oleh semua rasul termasuk Paulus sendiri. Karena itulah Paulus tetap giat dan semangat yang berapi-api dalam mengabarkan Injil. Meski banyak sekali tantangan, rintangan yang menghadang, bahkan kesulitan-kesulitan yang tidak berhenti yang menghadang di hadapannya. Seperti halnya juga dengan Musa
yang juga tetap bersemangat. Meskipun ia tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Tetapi Musa tetap melayani Tuhan dengan memimpin umat Israel membawa ke tanah Kanaan, meskipun dia sendiri tidak akan masuk ke sana. Walaupun bangsa Israel yang dipimpinnya adalah orang-orang yang sangat sukar diatur, bahkan dikatakan sangat-sangat keras kepala. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani sikap Musa, juga sikap Paulus yang tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, mengabarkan Injil, mengabarkan tentang kebangkitan Kristus yang juga membangkitkan kita semua, dan tetap melayani sampai akhir hayat. Karena dia tahu bahwa ada upah yang besar yang menanti di kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dengan satu moto, kita melayani dengan semangat, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami kembali diingatkan melalui pembacaan pagi hari ini, bahwa kebangkitan Kristus juga membangkitkan kamu, yang menjadi dasar akan iman kami kepadamu, tidak sia-sia, karena Engkau telah dibangkitkan oleh Tuhan, dan Engkau juga, kami juga semua akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dikau. Dan upah kami besar di surga, yaitu hidup bersama-sama Kristus di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.